Baik, saya Vita pertama akan menjawab soal UAS MSDM Insani. Yang pertama adalah soal pertama, yaitu jawabannya adalah jelaskan peran penting manajemen insani. Yang pertama itu meningkatkan kinerja karyawan, membangun budaya organisasi yang positif, menciptakan keunggulan bersaing, meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian mendorong inovasi dan kreativitas, menyehatkan lingkungan kerja. Manajemen SDM memiliki peran dalam mendukung perkembangan organisasi modern saat ini karena bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi bisnis yang berhubungan dengan staf yang beragam melalui pelaksanaan fungsinya. Kemudian MSDM merupakan peran dalam organisasi adalah mengatur seluruh karyawan agar secara efektif dalam melakukan pekerjaannya. Untuk mencapai hal tersebut, karyawan harus dianggap sebagai aset, bukan biaya untuk organisasi. Kemudian soal nomor 1, yaitu peran MSDM strategi dalam menghadapi turbulensi lingkungan. Yang pertama adalah tingkat turbulensi 7 perusahaan petrokimia apabila dilihat dari satu persatu berada pada 2 tingkat. Yang pertama adalah berkembang dan kemudian berubah. Yang kedua, peran manajemen strategi lebih dominan pada era administratif expert, namun demikian setiap perusahaan memperlihatkan kompetensi presentasi keempat peran tersebut tidak banyak berbeda. Kemudian yang selanjutnya, peran dan strategi yang sesuai dengan tingkat turbulensi lingkungan 7 perusahaan industri petrokimia disimpulkan dari hasil analisis tingkat turbulensi lingkungan dan analisis peran dan strategi. Kemudian yang B, ada beberapa teori motivasi yang dominan mendukung kesuksesan pelaksanaan aktivitas organisasi. Yaitu jawaban saya, menurut saya adalah motivasi yang berperan yaitu adalah mendukung kesuksesan organisasi, yaitu teori motivasi Huygens, yang dimana konsep ini pencapaian dan pengakuan atas prestasi, sedangkan faktor Huygens seperti gaji dan kondisi kerja yang mendukung keamanan kinerja. Studi kasusnya itu adalah CV Mitra Bersama memiliki berbagai cara memotivasi karyawannya, salah satunya dengan cara FAMGET. Kemudian selain itu juga melakukan perencanaan karir yang baik, di mana setiap individu karyawan memiliki kesempatan setara meningkatkan keterampilannya. Kemudian yang 2A, soal nomor 2A, pimpinan transformasional merupakan bagian ciri pemimpin yang menginspirasi pada timnya. Itu jawaban saya adalah para pemimpin transformasional dalam mencapai kesuksesan manajemen manusia, yaitu pertama menciptakan visi yang menginspirasi pemimpin sebagai teladan, stimulasi kreativitas dan inovasi, peningkatan kinerja organisasi dan peningkatan kinerja karyawan. Contoh studi kasusnya itu adalah CEO founder Facebook, yang dimana terkenal dengan pemimpin transformasional. Ia merubah cara orang berkomunikasi dan memperkenalkan media sosial yang menjadi populer di seluruh dunia. Dan kemudian yang 2B, peran pengembangan kepemimpinan berbasis manajemen insani, itu adalah peran karena melalui pengembangan pimpinan karyawan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan sukses. Contohnya yaitu adalah Zappos, perusahaan e-commerce terkenal dengan layanan pelanggannya yang luar biasa. Yang ketiga, yang C, 2C, kepemimpinan pelayanan. Seperti jawaban saya itu adalah merupakan seorang yang mengutamakan kebutuhan orang lain dan berusaha meningkatkan serta mendukung orang lain yang dipimpin. Pemimpin seperti ini secara aktif mendengarkan dan berempati dan memahami harapan dan impian anggota timnya, bekerja tanpa kenal lelah dan membantu mereka mencapai pertumbuhan pribadi dan profesional. Contoh studi kasusnya itu Mahatma Gandhi. Secara luas dianggap sebagai salah satu contoh kepemimpinan pelayanan terbesar dalam sejarah, yang dimana dia adalah pendengar yang luar biasa dan komunikator yang sangat berempati. Dia berusaha memahami keprihatinan dan aspirasi orang-orang dari semua lapisan masyarakat, membangun jembatan dan menumpuk persatuan di antaranya. Kemudian yang 3, kelemahan dari MSDM insani. Yang pertama adalah ketergantungan pemimpin yang berkarismatik, keterlibatan karyawan kemudian tidak sesuai dengan semua konteks, berfokus pada harapan yang tinggi, potensial untuk kesenjangan kekuasaan,
mekanisme kontrol yang efektif, dan kesulitan mengukur keberhasilan kinerja. Contoh studi kasusnya itu adalah perusahaan yang startup yang dipimpin oleh pendiri yang karismatik dan seringkali menghadapi rintangan atau tantangan dalam menciptakan budaya perusahaan yang sehat karena kesenjangan kekuasaan yang terlalu besar. Kemudian yang B, perusahaan seperti Grab berkembang. Itu jawaban saya adalah kepemimpinan dilakukan oleh Neneng Gionadi selaku Counter Managing Director Grab. Itu gaya kepemimpinannya itu pelayanan dan di mana pemimpin yang melayani adalah seorang pemimpin yang mengutamakan pelayanan, dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani untuk mendahulukan pelayanan. Dan kemudian saran untuk kemajuan masa depan sehingga tetap masih eksis dalam persaingan adalah melakukan digitalisasi di kota-kota kecil, dengan begitu ekonomi akan berputar. Kemudian yang C, bagaimana pengelolaan konflik. Yaitu konflik adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk berposisi terhadap anggota lainnya. Selain itu ada juga yang mengatakan konflik adalah pertentangan yang terjadi ketika kepentingan salah satu kelompok dihalang-halangi atau disingkiri oleh kepentingan kelompok lain. Dan jika dalam satu organisasi timbul suatu konflik, maka manajemenlah yang dapat memadamkan konflik tersebut. Seorang leader, manajer, pemimpin yang dituntut bertindak lebih baik dan profesional dalam menghadapi secara administrasi maupun manajemen. Bagaimana seorang pemimpin bertindak secara administrasi yang bisa dilihat dengan cara mengatur dan menjalankan penyelenggara apa yang dikehendaki suatu organisasi. Studi kasusnya itu adalah PT Putra Masterindo. Adalah salah satu konflik yang kerap terjadi di PT Masterindo adalah pertentangan ide atau perbedaan pendapat. Kemudian risiko apa yang terjadi dalam manajemen konflik, yaitu adalah konflik atau masyarakat dan pengusaha kafe. Kasus ini terjadi antara kafe dan masyarakat di Kampung Prawintoman, merupakan salah satu permasalahan akibat adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang terlibat. Kasus ini pengusaha kafe masyarakat setempat P4AY sebagai kasus mengetahui kondisi dari dua belah pihak serta melibatkan Pemkop sebagai pihak yang diharapkan dapat menengahi dari konflik yang terjadi. Kemudian yang keempat, pengolahan kinerja sukses, itu adalah dalam bisnis yang sukses, pengolahan sumber daya manusia melibatkan pencarian individu berbakat, menjaga keterlibatan karyawan, dan membantu mereka berkembang. Profesional HR berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, menerapkan kebijakan yang efektif. Contohnya adalah di tempat saya bekerja, yaitu Eric Motor, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peran SDM dalam meningkatkan kinerja karyawan, yaitu pertama perencanaan sumber daya manusia, perekrutannya, pengembangannya, dan pemeliharaan tenaga kerja, dan kompensasi memadai, kemudian jaminan pekerjaan. Yang kelima, yaitu adalah soal yang kelima, jawabannya adalah mencapai keseimbangan antara pekerjaan kehidupan pribadi terbukti bagi kesehatan mental, bahkan kesehatan fisik baik untuk pekerjaan kantoran maupun pekerjaan lepas. Contohnya yaitu keseimbangan kerja dalam kehidupan menjadi penentu apakah seseorang dapat melakukan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Yang mana pertama, ada beberapa dimensi pengaruh keseimbangan, yaitu kehidupan pekerjaan mengganggu pekerjaan, kemudian dimensi pekerjaan mengganggu kehidupan pribadi. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.